Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Arya Satya dengan NIM 4403256501111, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul fungsi atau function. Nah, fungsi atau function dalam Python adalah sekumpulan kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kapan saja agar program lebih efisien, rapi, dan mudah dikelola. Fungsi dibuat dengan kata kunci def, diikuti nama fungsi dan parameter, lalu diakhiri dengan blok kode yang dapat mengembalikan nilai menggunakan return. Contohnya, fungsi tambah A dan B mengembalikan hasil penjumlahan dua angka dengan menggunakan fungsi. Programmer dapat menghindari penulisan kode berulang, meningkatkan keterbacaan, serta mempermudah pengujian dan pemeliharaan program. Di sini terdapat contoh kode. Nah, yang pertama itu ada membuat fungsi untuk menghitung luas persegi panjang. Def-nya, luas persegi panjang itu ada panjang dan lebar. Luas itu sama dengan panjang kali lebar, return itu luas. Nah, selanjutnya ada memanggil fungsi dan menampilkan hasilnya. Hasilnya sama dengan luas persegi panjang yaitu 5,3. Print, lalu luas persegi panjang adalah sama dengan hasilnya. Di sini terdapat hasilnya. Penjelasan singkatnya, def luas persegi panjang dan lebar mendefinisikan fungsi dengan dua parameter. Luas sama dengan panjang, lebar, lalu menghitung luas. Return luas yaitu mengembalikan hasil perhitungan, dan print yaitu menampilkan hasil ke layar. Nah, di sini terdapat parameter. Parameter adalah nilai masukan yang dikirim ke dalam fungsi agar fungsi bisa bekerja dengan data yang berbeda tanpa harus mengubah kodenya. Seperti ini contohnya. Angka 5 dan 3 disebut argumen, yaitu nilai yang dikirim untuk mengisi parameter panjang dan lebar. Jadi parameter yaitu variabel di dalam fungsi, sedangkan argumen nilai yang diberikan saat fungsi dipanggil. Nah, di sini terdapat jenis parameter dibagi menjadi 3. Yang pertama ada parameter posisi, yaitu positional atau parameter, yaitu nilai argumen harus sesuai urutan parameternya. Lalu yang kedua ada parameter default. Default parameter adalah memiliki nilai bawaan jika tidak diberi argumen. Dan yang terakhir ada parameter kata kunci, yaitu keyword parameter. Dia itu argumen disebut dengan nama parameternya. Nah, di sini terdapat contoh gabungan jenis parameter. Nah, ini contohnya. Lalu penjelasan singkatnya ada di ini nama dan umur. Nah, parameter posisi wajib diisi sesuai urutan. Contohnya seperti ini, nama, umur, kota. Lalu kota sama dengan Jakarta. Parameter default otomatis bernilai Jakarta jika tidak diisi. Lalu pemanggilan terakhir menggunakan keyword parameter. Jadi urutannya bisa bebas. Nah, di sini ada contoh gabungan jenis parameter, yaitu bakalan aku jelasin. Fungsi biodata. Fungsi ini tuh memiliki 3 parameter. Yang pertama ada nama, umur, dan kota. Nama itu wajib diisi, umur wajib diisi, kota parameter dengan nilai default, artinya kalau tidak diisi otomatis nilainya Jakarta, karena di sini kota sama dengan Jakarta. Nah, cara pemanggilan fungsinya, yang pertama A biodata, yaitu Andi, umurnya 20. Parameter nama diisi Andi, umur diisi 20. Kota tidak diisi, jadi otomatis menggunakan nilai default Jakarta.
Nah, semua parameter diisi secara berurutan, yaitu nama, umur, dan kota. Kesimpulannya, eh, posisioner parameter nilai diisi berdasarkan urutan. Lalu default parameter punya nilai bawaan, bisa tidak diisi. Lalu yang terakhir ada keyword parameter, nilai diisi dengan menyebut nama parameternya. Selanjutnya ada fungsi rekursif, yaitu fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam tubuhnya untuk menyelesaikan suatu masalah secara bertahap hingga mencapai kondisi berhenti, yaitu base case. Nah, contohnya seperti ini. Def faktorial yaitu mendefinisikan fungsi bernama faktorial dengan satu parameter. Lalu ada if and base case yaitu kondisi berhenti agar fungsi tidak terus memanggil dirinya. Kalau n sudah 1, hasilnya faktorialnya langsung 1. Dan yang terakhir ada return yaitu berfungsi memanggil dirinya sendiri dengan nilai n min 1 n sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu fungsi rekursif bekerja dalam memecah masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Ada dua bagian penting, yaitu ada base case dan recursive case. Nah, base case adalah kondisi berhenti agar tidak tak hingga, sedangkan recursive case yaitu bagian di mana fungsi memanggil dirinya sendiri. Nah, pada contoh ini, fungsi menghitung faktorial n yaitu n sama dengan 1. Ya, pokoknya seperti itu. Selanjutnya ada fungsi lambda, yaitu fungsi anonim tanpa nama yang dibuat dengan cepat untuk operasi sederhana. Biasanya digunakan saat fungsi hanya dipakai sekali atau cukup pendek. Nah, contohnya seperti ini. Tambah sama dengan lambda A, B, titik 2A tambah B. Nah, ini tuh membuat fungsi lambda yang menerima dua parameter A dan B, lalu mengembalikan hasil penjumlahan A tambah B. Nilai hasil lambda ini disimpan dalam variabel tambah. Jadi tambah sekarang berfungsi seperti nama fungsi biasa. Lalu kita print, yaitu memanggil fungsi tambah dengan A sama dengan 5 dan B sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 5 tambah 3 yaitu 8. Oh ya, selanjutnya ada kesimpulannya. Fungsi lambda di Python digunakan untuk membuat fungsi sederhana secara cepat. Tidak perlu pakai def dan return. Dan yang terakhir ada cocok untuk operasi singkat seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Selanjutnya ada scope variable. Scope variable adalah cakupan atau jangkauan di mana sebuah variabel dapat diakses di dalam program Python, dan terdapat dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada variabel lokal, yaitu dibuat di dalam fungsi dan hanya bisa digunakan di fungsi itu saja. Selanjutnya ada variabel global, dibuat di luar fungsi dan bisa diakses dari mana saja di program. Selanjutnya ada contoh dari scope variable. Di sini terdapat kode yang menjelaskan contoh variabel. Nah, variabel x dibuat di dalam fungsi contoh sehingga x hanya dikenal di dalam fungsi itu saja. Saat fungsi dijalankan atau di print, nilai di dalam fungsi x akan berhasil karena x ada di dalam fungsi. Namun, ketika print x dipanggil di luar fungsi, akan muncul error karena x tidak dikenal di luar fungsi. Sehingga variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam fungsi atau blok tempat variabel itu dibuat. Selanjutnya ada contoh variabel global. Nah,
Di sini, X adalah 20. Variabel X dideklarasikan di dalam fungsi sehingga bersifat global. Artinya, variabel ini bisa diakses di mana saja, baik di dalam maupun di luar fungsi. Saat fungsi tampil dijalankan, ia tetap bisa membaca nilai X sama dengan 20 di luar fungsi, sehingga variabel global bisa digunakan di seluruh bagian program termasuk di dalam fungsi. Nah, perbandingan singkat dari variabel lokal dan variabel global, lokal itu dalam fungsi, sedangkan global di luar fungsi. Kalau lokal hanya di dalam fungsi X, kalau global seluruh program X. Nah, itu saja. Di sini selanjutnya ada return value. Return value adalah nilai yang dikembalikan oleh sebuah fungsi setelah fungsi tersebut selesai dijalankan dalam pemrograman. Fungsi sering digunakan untuk melakukan tugas tertentu dan hasilnya bisa dikirim kembali atau dikembalikan ke bagian program yang memanggil fungsi tersebut. Nah, penjelasan sederhananya, ketika kamu memanggil fungsi, fungsi itu bisa, yang pertama, fungsi bisa menjalankan beberapa perintah. Yang kedua, mengembalikan hasilnya ke pemanggil menggunakan kata kunci return. Fungsi yang tidak memiliki return berarti tidak mengembalikan nilai apapun dan biasanya hanya melakukan aksi, misalnya mencetak teks. Selanjutnya kita langsung ke script yang fungsi utamanya itu main program. Bagian atas diawali dengan blok hijau yaitu when green flag click adalah program utama yang dijalankan saat tombol bendera hijau ditekan. Nah, langkah pertamanya yaitu menghapus semua isi daftar yaitu grades agar mulai dari kosong. Delete all of grades. Nah, selanjutnya menjalankan blok get grade from user untuk meminta pengguna memasukkan nilainya. Dan yang ketiga, mengecek apakah jumlah nilai yaitu length of grades lebih dari 0. Nah, jika iya, maka lanjut menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, yaitu compute list minimum, compute list maksimum, dan yang terakhir compute list average. Nah, yang keempat, menampilkan hasilnya di layar nilai maksimum, minimum, dan rata-rata. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi get grades from user yaitu mengambil nilai dari pengguna. Nah, blok merah muda ini dengan nama defense get grades from user, cara kerjanya itu program meminta pengguna untuk memasukkan nilai secara berulang. Jika pengguna memasukkan -1, maka program berhenti meminta input, menandakan selesai. Nah, jika nilai yang dimasukkan antara 10 dan 0, maka nilai tersebut akan ditambahkan ke daftar grades. Jika nilai tidak valid, misal kurang dari 0 atau lebih dari 10, tapi bukan -1, maka script akan menampilkan pesan please provide a grade between 0 dan 10. Nah, proses ini berulang sampai pengguna memasukkan -1. Nah, selanjutnya ada fungsi compute list minimum, yaitu blok ini mencari nilai terkecil dalam daftar grades. Nah, langkahnya set nilai awal minimum ke item pertama dalam grades. Lalu ulangi sebanyak jumlah isi grade. Lalu bandingkan setiap nilai, jika ada yang lebih kecil, ganti nilai minimum dengan nilai 1. Setelah selesai, minimum akan menyimpan nilai terkecil. Hasilnya,
dapat ditampilkan pada variabel minimum, contohnya di gambar nilai 3. Ini minimumnya nilai 3. Lalu yang keempat ada fungsi compute list maksimum. Blok ini mirip seperti fungsi minimum tapi mencari nilai terbesar dalam grades. Langkahnya, set nilai awal maksimum ke item pertama dalam grades. Lalu bandingkan satu persatu dengan nilai lain. Yang ketiga, jika ada nilai yang lebih besar, maksimum dengan nilai itu, yaitu nilai 8 ya, 9. 9. Nah, setelah semua dicek, maksimum berisi nilai terbesar. Hasil yang ditampilkan pada variabel maksimum yaitu 9. Dan yang terakhir ada fungsi compute list average. Nah, blok ini menghitung rata-rata nilai. Langkahnya itu set variabel sum ke 0, lalu tambahkan semua nilai di dalam grades ke sum. Setelah selesai, bagi total dengan jumlah data, length of grades. Lalu simpan hasilnya di variabel average. Hasil digambar menunjukkan average 6,1, yang berarti rata-rata dari semua nilai yaitu 8, 9, 4, 3, 6, 7, 7. Nah, kesimpulan dari program ini, yang pertama itu mengambil input nilai dari pengguna, yang kedua menyimpan nilai-nilai ke dalam daftar list, yang ketiga menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil perhitungan. Oke, selanjutnya kita pindah ke Replit. Nah, di sini terdapat fungsi ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai grade satu persatu. Jika pengguna mengetik -1, maka program berhenti meminta nilai, hanya nilai antara 0 sampai 10 yang diterima. Nilai di luar itu akan ditolak. Semua nilai yang valid disimpan di list grades. Fungsi akan mengembalikan daftar nilai yang dimasukkan. Contohnya seperti ini. Kita langsung aja ke pengaplikasiannya. Kita ketik 8, next grade, 7, 10, dan 1. Nah, di sini terlihat bahwa nilai minimumnya 7, nilai maksimumnya 10. Langsung aja kita lanjut lagi ke bawahnya. Bentar. Di sini menghitung rata-rata nilai dengan cara jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Nah, di sini program memanggil yaitu get grade from user untuk mengisi nilai-nilai ke dalam list. Jika tidak ada nilai yang dimasukkan, program akan berhenti, lalu menampilkan semua nilai yang sudah di-input pengguna. Nah, menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, dan memanggil fungsi-fungsi yang sudah dibuat. Nah, kesimpulannya, program ini itu menunjukkan cara menggunakan loop, while, dan for untuk membaca banyak data, lalu menyimpan data list, lalu menggunakan fungsi def untuk memisahkan tugas, misalnya mencari min, minimum, maksimum, dan rata-rata. Lalu yang terakhir melakukan validasi input dan menampilkan hasil perhitungan. Nah, kesimpulan tentang fungsi function dalam program. Dalam program ini penggunaan fungsi function berperan sangat penting untuk membuat struktur kode menjadi lebih teratur, efisien, dan mudah dipahami. Setiap fungsi dirancang untuk menjalankan satu tugas tertentu sehingga keseluruhan program dapat bekerja dengan jelas dan sistematis. Program ini terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu fungsi
get grade from user. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengambil input nilai dari pengguna. Nah, pengguna dapat memasukkan nilai antara 0 sampai 10. Jika pengguna memasukkan angka -1, proses input dihentikan. Nah, semua nilai yang valid akan disimpan ke dalam list grade. Nah, fungsi ini juga menerapkan validasi data, yaitu memastikan nilai yang dimasukkan sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dengan cara ini, sistem menjadi lebih aman dari kesalahan input. Lalu, fungsi compute list minimum. Fungsi ini digunakan untuk menemukan nilai terkecil dari daftar nilai yang ada. Nah, proses yang dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dalam list satu per satu. Hasil akhirnya adalah nilai minimum yang ditemukan. Nah, fungsi ini juga menunjukkan penerapan logika perulangan, yaitu loop, dan pengembalian keputusan, yaitu if, dalam menentukan hasil akhir. Nah, lalu ada juga fungsi compute list maksimum. Nah, fungsi ini juga memiliki cara kerja yang hampir sama dengan fungsi minimum, tetapi tujuannya untuk mencari nilai terbesar dalam list. Nah, nilai pertama dijadikan acuan awal, lalu dibandingkan dengan nilai berikutnya. Contohnya seperti tadi, yaitu 7 lalu ke 9. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka nilai maksimum diperbarui. Fungsi ini membantu program menampilkan informasi tertinggi dari data yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada juga fungsi compute list average. Nah, fungsi ini tuh berfungsi untuk menghitung rata-rata dari seluruh nilai dalam list. Nah, pertama, semua nilai dijumlahkan dengan perulangan, lalu kemudian hasilnya dibagi dengan jumlah data menggunakan fungsi len. Fungsi ini menggambarkan penerapan operasi eh, aritmatika dan pengolahan data numerik dalam program. Makna dari manfaat pengguna function dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, program menjadi lebih moduler, terbagi ke bagian-bagian kecil yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Keuntungannya, yang pertama itu ada mempermudah pembacaan kode, lalu yang kedua ada memudahkan perbaikan dan pengembangan, lalu meningkatkan efisiensi kerja program, dan yang terakhir ada memperkuat konsep pemrograman terstruktur di mana setiap proses disusun secara logis dan saling terhubung. Nah, secara keseluruhan, program ini juga memperlihatkan bagaimana penggunaan fungsi-fungsi dalam Python mampu membantu memecahkan permasalahan menjadi langkah-langkah kecil yang diatur. Dengan pendekatan ini, proses seperti mengambil input, menghitung nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dapat dilakukan secara efisien dan lebih mudah. Hal ini menjadikan program lebih terorganisir, mudah diuji, dan fleksibel untuk dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Mungkin sekian penjelasan tentang materi fungsi function dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.